Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita di bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-haditsus sadis, hadis yang keenam, yang mana hadis ini bertema al-ibti'adu anisyubuhat, adanya anjuran untuk menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya perkara yang halal itu juga sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan perkara yang haram itu pun juga sudah jelas. Nah, adanya larangan entah itu di dalam Al-Quran maupun hadis. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya, di antara halal dan haram ini ada perkara-perkara yang mushtabihat. Wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, ya, perkara-perkara yang masih belum jelas antara kehalalan atau keharamannya. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, tidak sebagian orang, ya, banyak daripada orang-orang yang tidak mengerti akan hal tersebut. Famanittaqash syubhat, barang siapa yang mencegah dirinya dari suatu perkara yang syubhat, faqad istabara'a lidinihi wa irdih, maka dia telah membebaskan lidinihi, agamanya, daripada kekurangan, wa irdihi, dan kehormatan daripada keterpurukannya. Waman waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang terjerumus kepada sesuatu yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti halnya seorang penggembala yang mengembala hewan ternaknya haulal hima, di area perbatasan. Yushiku an yarta'a fihi, ya, dikhawatirkan, ya, hewan gembalaan tadi itu terjerumus ke dalam melewati perbatasannya. Ala wa inna likulli malikin hima, karena sesungguhnya setiap pemilik itu memiliki batasan. Nah, ala wa inna himallahi maharimuhu, dan sesungguhnya perbatasan yang tidak boleh dilewati oleh perbatasan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara-perkara yang haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah, dan sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah, ada gumpalan daging. Wa idza salahat salahal jasadu kulluh, dan apabila gumpalan daging tadi itu baik atau benar, maka salahal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuh, anggota jasad itu akan baik pula. Wa idza fasadat, dan apabila rusak gumpalan tadi itu, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota badan itu akan rusak pula. Ala wahyal qalb, dan gumpalan tadi itu adalah gumpalan daging tadi itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Kita akan membahas tentang teks daripada hadis yang sudah disebutkan tadi. Qala nafa'anallahu bihi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara yang haram itu sudah jelas. Wa huwa inda Syafi'i wa Malik ma lam yarid dalilu bitahrim, ma lam yarid dalilun bitahrimihi. Yaitu apa itu?
Halal adalah sesuatu yang tidak ada riwayat bitahrimihi akan keharamannya, wa bi an warada dalil bi an warada dalilun bihillihi, dengan apa? Dengan adanya riwayat hal tersebut itu dihukumi halal, au lam yarid dalilu la bihillihi wala bihurmatih, atau tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya suatu tersebut itu halal, dan juga tidak ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa suatu hal tadi itu haram. Ya, seperti apa? Kasyurbil qahwah, seperti halnya meminum kopi. Begitu juga dengan wa innal harama bayyin. Sesungguhnya perkara yang haram ini juga sudah jelas. Ya. Yang mana menurut mazhab kita itu adalah fahuwa ma nassallah au rasul au ajma'al muslimun ala tahrimihi. Ya, yang mana itu tidak ada dalil ya yang bersumber dari Allah, yaitu di dalam kitabullah, itu adalah Al-Qur'an, au rasul, atau dari hadis, au ajma'al, atau kesepakatan daripada ulama atas keharamannya. Nah, ya. Wa innal harama bayyinun. Ya, sesungguhnya perkara yang haram itu adalah jelas. Itu sudah ada dalil yang bersumber dari kitabullah atau hadis Kanjeng Nabi, atau kesepakatan daripada ulama atas keharamannya. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang samar. Wal murad annaha tastabihu ala ba'din nas duna ba'd, walidha qala la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, perkara-perkara yang samar, ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak sebagian orang itu tidak mengetahui akan perkara-perkara yang syubhat tadi. Ya, kita ambil contoh seperti halnya ada orang yang memiliki dua pekerjaan, yang mana pekerjaan yang pertama di sini bersumber daripada pekerjaan yang halal, dan pekerjaan yang kedua di sini bersumber dari pekerjaan yang haram. Dan apabila orang yang memiliki dua pekerjaan tadi itu memberikan suatu hadiah kepada seseorang, maka ketahuilah hadiah yang diberikan itu adalah suatu yang syubhat. Ya, karena kita tidak mengetahui hadiah tersebut itu bersumber dari pekerjaan yang mana. Ya, entah itu diambil dari pekerjaan yang halal atau pekerjaan yang haram, atau bahkan daripada keduanya. Ini yang dinamakan syubhat. Ya. Famanittaqa syubhat, dan barang siapa yang menjauhi perkara atau menjaga dirinya dari suatu perkara yang syubhat atau perkara yang samar tadi, tidak ada kejelasan antara halal dan haramnya, faqad istabara'a lidinihi wa irdih, maka dia telah membebaskan agamanya daripada kekurangan, wa irdihi, dan kehormatannya daripada keterburukannya. Nah, dan ketahuilah anna, di sini dikatakan anna man ata syai'an yadhunnuhun nasu syubhatan wa huwa ya'lamu annahu halalun fala haraj alaihi minallahi fi dzalik. Ya, sesungguhnya barang siapa yang telah ata syai'an, barang siapa yang telah mengambil syai'an, mengambil sesuatu yang mana banyak daripada orang lain itu mengira hal tersebut itu adalah perkara yang syubhat, wa huwa ya'lamu annahu halal, dan dia mengetahui bahwasanya itu adalah sesuatu yang halal. Ya, misalkan tadi orang itu yang memiliki dua pekerjaan, diberikan hadiah, ya, diberikan hadiah yang mana hadiahnya itu bersumber daripada
uang yang halal dan dia mengetahui akan hal tersebut. Ya, akan tetapi orang lain berpikiran berbeda. Nah, berbeda. Oh, bahwasanya dia menerima duit dari sesuatu yang haram. Dan dia mengetahui bahwasannya hadiah yang diberikan kepada dirinya itu adalah suatu yang halal, maka di sini tidak ada masalah di sisi Allah. Walakin idza khasyiya min ta'nin nas fihi bisababi dzalik kana tarkuhu hina idzin hasanan. Istibra li'irdih. Nah, akan tetapi jika dia meninggalkan atau tidak menerima hadiah tersebut, ya, khawatir akan bincangan atau prasangka atau omongan orang lain terhadap dirinya itu berprasangka buruk, maka meninggalkan atau menolak hadiah dari hal yang sedemikian itu lebih baik untuk menjaga atau membebaskan kehormatannya daripada keterpurukan. Diriwayatkan anna unasan radhiyallahu taala anhu kharaja li salatil jum'ah. Nah, ada faedah bahwasanya ada beberapa orang itu apa? Keluar untuk melaksanakan salat Jumat. Fara'an nas raji'ina minha. Kemudian dia ketika berangkat melihat orang-orang yang melaksanakan salat Jumat itu telah pulang daripada masjid, alias orang-orang sudah melaksanakan sholat Jumat. Fadakhala mahallan la yarawnahu. Kemudian orang yang terlambat tadi itu masuk ke tempat yang mana tempat tersebut tidak bisa atau tidak nampak orang-orang yang telah pulang dari masjid. Waqala, kemudian di sini dikatakan min qauli Sayyidina Zaid bin Thabit. Sayyidina Zaid bin Thabit mengatakan man la yastahyi minan nas la yastahyi minallah. Barang siapa yang tidak memiliki rasa malu terhadap manusia atau terhadap orang lain, la yastahyi minallah, maka dia tidak memiliki rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, la taqifu mawaqifat tuham. Ya, janganlah menempati tempat-tempat yang mudah dicurigai. Ya, qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, dan lebih tepatnya ini adalah perkataan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, man arrada nafsuhu lituhami fala yalumanna man asa'a bihiddan. Ya, barang siapa yang menyengaja dirinya itu masuk ke tempat yang dicurigai oleh orang lain, fala yalumanna man asa'a bihiddan, maka jangan salahkan jika ada orang lain yang berburuk sangka terhadapmu. Nah, seperti halnya ada seorang ustadz yang masuk ke tempat-tempat yang dicurigai tempat tersebut itu adalah tempat yang berbau haram, ya. Maka jika ada orang yang berburuk sangka terhadap ustadz tersebut, jangan salahkan orang lain. Ya, ruwiya anna Sayyidah Sofiyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidah Sofiyah, salah satu istri daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'at ilaihi tazuruhu wa huwa mu'takifun fil masjid. Ya, ingin mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau dalam keadaan iktikaf di dalam masjid. Fatahaddatsa tsumma qamat ila manziliha. Kemudian beliau berdua saling berbincang yang mana kemudian beliau berdua pulang atau balik ke rumahnya. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aha. Ya, yang mana Nabi pun ikut serta bersama Sayyidah Sofiyah.
hatta idza balagat babal masjid, sehingga ketika beliau berdua ini sampai ke pintu masjid, marra rajulan fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'ayahu. Kemudian ada dua orang laki-laki, dua orang sahabat, yang mana keduanya di sini memberikan salam, mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keduanya melihat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wastahya faraja'am sri'aini. Kemudian ketika setelah mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berdua tersipu malu melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW berduaan bersama istrinya. Faqala lahuma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda kepada mereka berdua, "Insya ala bislikuma bikasrir ra'i wa sukunil muhmala ay ala hinatikum. Falaisa syai'an takrohanhu innama hiya safiyah." Nah, berjalanlah kalian berdua dengan santai. Nah, ketika melihat sahabat yang dua tadi itu, Kanjeng Nabi berpesan kepada mereka berdua, berjalanlah kalian dengan santai. Ya, janganlah biasa saja, karena yang di sampingku ini adalah Sofia, ya, istriku, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasyuqa alaihi madzalik wa qala subhanallah wa hal nadhunnu bika illa khairan. Ya, kemudian kedua sahabat tadi itu merasa tidak enak. Ya, subhanallah, wahai Kanjeng Nabi, tidaklah kami ini berprasangka terhadapmu kecuali yang baik. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Ma aqulu lakum hadza an takuna tadunnani syarran." Tidaklah aku ini mengatakan kepada kalian, ya, karena kalian akan berprasangka buruk terhadapku. Ya, walakin qad alimtu anna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Ya, akan tetapi aku telah mengetahui bahwasanya setan itu ketika yajri min ibni Adam majrad dam. Ya, aku telah mengetahui bahwasanya setan itu ketika menghasut manusia itu seperti halnya darah yang mengalir di dalam tubuh. Nah, kita tidak bisa merasakan darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Begitu juga dengan hasutan atau godaan setan. Nah, seperti itu. Wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikuma syarran, akan tetapi aku khawatir, ya, akan ada prasangka buruk yang akan disangka oleh kalian berdua. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaqifanna mawaqifat tuham. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, fala yaqifanna mawaqifat tuham, dan janganlah sesekali untuk berdiam diri di tempat-tempat yang mudah dicurigai oleh orang lain. Melanjutkan teks hadis, yaitu waman waqa'a fis syubhat, dan barang siapa yang sudah terjerumus ke dalam suatu perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Nah, di sini ditambahkan wa huwa la yash'uru bih. Ya, dan dia tidak terasa akan hal tersebut. Nah, contohnya seperti halnya orang yang sudah terbiasa menerima hadiah dari orang yang memiliki dua pekerjaan seperti tadi, pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram. Dia selalu menerima hadiah dari orang tersebut. Oh, enggak selalu berprasangka, oh enggak, ini diambil dari yang halal, Akan tetapi dirinya tidak mengetahui, ya, entah hadiah tersebut diambil dari sesuatu yang halal atau
diambil dari sesuatu yang haram, maka dia tidak akan terasa jika hadiah tersebut diambil selama yang dikasihkan terhadap dirinya itu diambil dari sesuatu yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bagi orang yang selalu mendapati dirinya itu ke dalam sesuatu yang syubhat. Ya. Seperti halnya karra'i yar'a haulal hima. Ya, ibaratkan orang yang apa namanya? Orang yang mengambil syubhat itu seperti halnya orang yang mengembala hewan gembalaannya di area batasan. Ya, di area batasan, perbatasan. Ya. Yushiku an yarta'a fihi. Ya. Dikhawatirkan yang mana hewan gembalaan tadi itu akan menjerumuskan kepada sesuatu yang haram atau menjerumuskan atau melewati batasan yang sudah dibatasi. Nah, begitu juga dengan orang yang melakukan perkara yang syubhat. Ya. Itu ibaratkan orang yang main-main di area apa namanya? Di area batasan. Nah, kita ambil contohnya seperti orang yang selalu main di area pinggir jurang. Ya. Kita katakan, Mas, itu jurang, hati-hati. Oh enggak, saya sudah terbiasa, saya sudah berhari-hari diam di pinggir jurang. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Tergelincirlah orang tersebut. Nah, itu juga bisa diibaratkan bagi orang-orang yang selalu menerima atau melaksanakan perkara yang syubhat. Ya. Oh enggak kok, aku mengetahui orang ini ketika mengasihkan hadiah itu bersumber dari yang halal. Ya. Terus berprasangka sedemikian hingga akhirnya ya, ketika menerima hadiah yang dari sesuatu yang haram, ya, maka apa yang terjadi? Dia akan berprasangka juga, oh enggak, ini dari sesuatu yang halal. Ya, tidak tahunya dia sudah terjerumus kepada sesuatu yang haram. Ala wa inna likulli malikin hima. Dan sesungguhnya setiap pemilik itu memiliki batasan-batasan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan sesungguhnya batasan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah berbentuk maksiat atau sesuatu allati haramaha yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Wa idza salahal jasadu kulluh. Ya. Karena apa? Karena sesungguhnya di dalam jasad ini adalah gumpalan daging. Ya. Idza salahat, dan apabila gumpalan daging itu baik, maka apa? Shalahal jasadu kulluh. Maka baik pula anggota badan maka seluruh anggota badan akan baik pula. Nah, dalam artian jika gumpalan darah tadi itu sudah benar atau sudah baik, dengan menjauhi perkara-perkara yang haram, menjauhi perkara-perkara yang syubhat, maka apa? Maka yang terjadi efeknya itu kepada anggota tubuh kita yang lain. Ya, tangan tidaklah melakukan kecuali yang halal, kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan mata, tidak memandang kecuali memandang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan telinga dan kaki, tidaklah berjalan kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Wa idza fasadat, dan apabila gumpalan darah tadi itu, gumpalan daging tadi itu rusak, nah, bil juhudi wal kufran, dengan kekafiran, waliyadzubillah, dengan apa namanya, dengan selalu mengkonsumsi yang haram, atau dengan selalu mengambil perkara-perkara yang syubhat, maka apa yang terjadi? Fasadal jasadu kulluh, maka rusak pula anggota tubuh yang lainnya. Nah, kita ambil contoh, ketika gumpalan darah tadi, gumpalan daging tadi itu telah rusak, maka tangan, ya, tangan juga akan rusak, ya. Tidaklah melakukan kecuali yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata juga akan memandang kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan telinga dan kaki. Wal iyadu billah. Semoga kita semua diselamatkan dari hal-hal tersebut. Ala wahyal qalb, dan gumpalan darah tadi itu, gumpalan daging tadi itu adalah hati. Ya, lebih tepatnya hati nurani. Hati nurani. Yang mana sebagian ulama berpendapat hati nurani itu terdapat atau terletak di dalam hati yang dalam tubuh kita ini. Kenapa kok setelah membahas perkara yang syubhat ini kok tembusnya langsung ke hati? Ya, karena di sini disebutkan ada faedah wa aklul harami wasyubhati yusdiul qalb wa yudlimu wa yuqassi. Ya, bahwasanya memakan perkara yang memakan benda haram atau memakan benda syubhat itu akan mematikan hati dan menjadikan gelap, ya, wa yuqassi, dan mengeraskan hati. Waqad qil, katakan, yakhafu ala akil harami wasyubha alla yuqbal lahu amal. Ya, dikhawatirkan bagi orang yang selalu memakan haram dan memakan yang syubhat, alla yuqbal lahu amal. Ya, dikhawatirkan amalnya di sini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yurfa lahu doa, dan doanya di sini tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti halnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi orang-orang yang bertakwa. Wa akilul harami wal mustarsil fi syubhat laisa bimuttaqin alal itlaq. Maka di sini dikatakan orang yang selalu memakan benda haram dan selalu berkelanjutan di dalam menerima atau melaksanakan perkara yang syubhat, maka keduanya di sini tidak termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. A'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dibebaskan, ya, dari perkara-perkara yang syubhat, dibebaskan dari perkara-perkara yang haram. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahul musta'an alaihi tuklan. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.